Halo semuanya, Shalom. Saya percaya saat ini aku dan kamu memiliki sukacita yang sama. Dan mari kita pada pagi hari ini menyaksikan dan menikmati hadirat Tuhan yang sama di Youth Magnetic Online pada pagi hari ini. God bless you. Oke, ada satu ayat favorit aku yang akan aku bacakan hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 7. Yes. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak pencobaan, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita dan Tuhan selalu melindungi dan mengasihi kita. So, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online hari ini. Persiapkan hati dan pikiran, persiapkan roh kalian supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa hari ini. God bless you. Oke, shalom guys. Hari ini kita akan kembali beribadah. Ayo persiapkan hati dan pikiran kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Silakan Jen, pimpin kita dalam doa. Yes, mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan. Amen. Meskipun ada jarak di antara kami Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, kami akan selalu dekat erat dengan kepadamu Tuhan. Amen. Ini kami Tuhan, kami ingin menunjukkan betapa cintanya kami terhadap Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words from my heart, these words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. You are the King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Once again. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. Praises to you. You know that I love you, Jesus. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Praises to you, oh Jesus, oh Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. King of Majesty, I have one
just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Amen. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. Amen. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. I'll give you forever. And forever and ever I'll give my praises to you. Hallelujah. Woo! Amen. We praise you, Lord. Amen. Mari lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan dalam kekudusan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau ada hadir bersama-sama dengan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau datang
ini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas di tempat ini ya Tuhan. Baik semua yang ada di rumah yang menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa yang tak terbatas hadir di sana. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin, oh ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan kesembuhan terjadi, kelepasan pun terjadi, terjadi di sini. Kami rasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas di tempat ini, mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah Engkau dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat tangan menyembah-Mu, kami angkat suara memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya lawanan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Oh haleluya. Sebab ada hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami. Tuhan bekerja dengan kuasa yang tak terbatas, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan kelepasan bagi setiap kami Tuhan. Semua anak-anak muda diberkati Tuhan pada siang hari ini. Hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu memulihkan kami, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu menjadikan kami seperti yang Kau mau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Engkau hadir melawat setiap kami, Tuhan. Kami terus menyembah-Mu. Oh, we worship you, God. I believe you are here. Sama-sama nyanyikan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are
that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Praise God. Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Udah ya? Oke. Udah ya? Udah. Oke. Ready? Ready. Oke. Halo semuanya. Hai semua. Selamat pagi, malam, sore, siang, apapun lah kalian kapanpun nonton ini. Iya. Kangen kan pasti sama Iya, teman-teman gereja kita bisa ngumpul. Tapi biar tayangan ini membuat kita semakin Tetap semangat semangat terus. Nah, ibadah. tuh. Minggu ini ada sesuatu yang spesial. Jadi kalau di layar nanti akan muncul QR code atau link website. Nanti kalian scan itu di handphone kalian atau masukkan linknya. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan, ada kuis nih buat kalian. Nah, Sulit nggak? oh enggak dong, gampang banget gitu kan. Kuisnya itu gampang banget. Hadiahnya amazing. Oh, amazing. Amazing dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Oke, apa Kita itu? akan membagikan 50.000 OVO poin ya. Oh, voucher OVO. Voucher OVO untuk 5 orang pemenang. Wow, lumayan bisa buat banget tuh ya. macam-macam kan itu, bisa buat isi Gojek, pulsa. Iya. Enggak ada Oh Gojek, enggak, OVO tuh Grab, ya. Pesan betul, makanan, pesan makanan. gitu ya. Banyak lah gitu kan. Sip. Oke. Nah, Jangan lupa ikutan. Iya, jangan Siapa lupa tahu ya, kamu scam ya. yang menang. oke. Jangan lupa. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ini mau ngobrolin apa sih? Kan banyak. Gini, mungkin ini rada beda daripada biasanya ibadah online yang youth ya, Ya, biasanya. Jadi ini kayak lebih santai, lebih santai lah. kita ada apa tuh namanya kayak tanya jawab, ngobrol-ngobrol gitu. Juga kalian kalau mau tanya sesuatu, komen di bawah ya. Komen di bawah itu kalian tanya Dijawab apa aja. nggak?
Dijawab Oh, dong, dijawab. pasti dijawab. Kita jawab di kolom komentar juga, gitu kan. Oke. Soalnya kalau live juga nggak bisa. Oh iya, nggak kan? bisa ya. Keren gitu. banget ya teknologinya kalau bisa. Oke. Kita mulai sebelumnya kita berdoa dulu. Oh ya, oke. Kita doa yuk. Makasih Tuhan, kami sudah punya kesempatan kami untuk mendengar firman Tuhan, walaupun kami saat ini susah untuk kami boleh ke gereja, kami nggak memungkinkan untuk saat ini, tapi kami percaya Tuhan juga hadir di rumah kami saat ini, Amin. di tempat kami nonton saat ini. Amin. Tuhan tolong kami, Tuhan perlengkapi kami terus dengan firman Tuhan, kami boleh mendengar dan firman Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan. Yes. Dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricky dan ini adalah mantan pacar saya. Oh iya, mantan pacar benar. Unik. Oke, buat yang belum kenal nih, gitu. Oke. Bukannya kita sudah kenal ya? Mereka nggak kenal saya, apa kamu nggak kenal? Kayaknya nggak kenal saya deh ya, mungkin ya. Oke. Oke. Ya, Oke, kita ya. mau bahas apa Oke, ini? kita ini kan mau bahas tentang kira-kira ini kan corona itu kayak banyak yang merasa kan lama nggak sekolah kan, nggak kuliah, nggak sekolah, Nggak aktivitas, gitu kan. Aktivitas macam-macam, nggak nonton bioskop, Nggak nonton bioskop. nggak ngegaul. betul, pokoknya nggak umum lah Iya. keadaan saat ini kan, dan membuat kita ini lama-lama jadi lemes, kayak nggak bergairah gitu kan, di rumah melulu kan, mau ketemu temen juga takut, nggak boleh sama yang Orang lain tua juga, orang tua, mungkin. sama yang pemerintah juga nggak boleh gitu kan. Nah, kadang-kadang terus kemudian kita ini jadi apa ya, mau belajar juga males. Oh, bisa Mau- gitu sih emang. Betul kan? Kayak nggak semangat gitu ya. Mm-mm. Kalau aku pribadi tuh rasanya mikir nggak ada yang bisa diprediksi gitu. Betul. Ngapain ya mikir panjang-panjang kalau 2 tahun ke depan aja belum bisa diprediksi gitu Betul kan. Banyak isu kan, makanya ada yang isu-isu bilang kalau misalkan, wah tahun depan tambah parah nih kan. Waduh. Gitu. Tambah parah, kemudian kalau kita ada 70% orang kena corona gitu kan. Nah, itu waduh, Kita nggak masih tahu tuh, hijau. Iya. Oke. Nggak, Terus tenang iya. aja. Nah, Takut ya, tambah serem ya kalau dipanjangin ya. Iya, betul, Tapi kita bukan mau bahas tentang corona kan? Enggak, Bukan. gitu. Nah, Terus? kita kan mau bahas nih tentang gimana sih kalau kita ini, kan kalau sebelum corona kita sering bahas mimpi-mimpi kita gitu kan. Oke. Nah. Gereja kita aja tulisannya Church with a Purpose. Nah, ya tentu kita kan pasti punya sebuah purpose yang atau sebuah mimpi yang ingin kita capai gitu kan. Pastilah. Akhir-akhir ini kan dengan nggak adanya sekolah, nggak ada kegiatan gini kan, kita tuh kayak mimpi kita tuh jadi kayak sedikit tertunda untuk tercapai gitu kan. Betul, Kayak kita betul. merasa, aduh, kita mimpi gede-gede, kita mau misalkan mimpi apa sih? Misalkan mimpi ya, kalau aku dulu mimpinya jadi profesor gitu kan. Jadi terus kemudian seperti Steve Jobs gitu kan, atau kalau Berarti harus kamu mungkin kuliah. jadi model gitu kan. Tinggi nggak cocok Pak. Oke. Iya. Tapi pokoknya kita semua punya mimpi yang keren. Tapi sejak corona kayaknya itu digrogotin gitu mimpi kita. Kayaknya Iya. banyak suara-suara ngomong ala nggak kayak mau meminimalisir ini kan kemampuan kita untuk bermimpi. Betul. Nah, sebetulnya gimana sih kita itu bisa mencapai mimpi kita itu? Apa yang harus kita lakukan sih untuk supaya kita ini bisa mencapai mimpi kita, gitu Nah, kan? pas banget sih. Ini kan kita bulan ini bahas tentang karakter, gitu kan. Nah, menurut aku satu-satunya yang membuat kita terpacu punya mimpi itu adalah kita tetap tekun. Tetap tekun menjalani atau tetap tekun menjalani yang ada ini untuk mencapai mimpi kita. Kok bisa seperti itu? Apa kira-kira? Gini, aku pernah baca teman-teman. Jadi kalau aku bilang ini tuh kayak triangle of success gitu kan. Sukses itu bisa macam-macam, nggak harus
kaya gitu, bukan ya. Sukses macam-macam sih, kayak kamu bisa mencapai mimpi kamu, atau kamu bisa menyenangkan orang tua kamu, atau macam-macam lah sama teman gitu. Nah, tapi sukses itu termasuk juga di pendidikan. Tapi sukses itu ternyata itu butuh 3 komponen. Yang pertama itu butuh, nanti di sini ada gambarnya, komponennya itu skill, knowledge, sama karakter. Jadi kalau orang mau dapatkan apa yang dia mau, dia harus punya 3 kriteria ini. Itu kayak ilmu pasti lah gitu. Karena kalau kamu cuma punya skill, kamu punya knowledge, tapi kamu nggak punya karakter, nggak ada orang juga yang mau berteman sama kita. Kita jadi sulit cocok sama pribadi orang lain gitu. Atau kalau kita cuma punya karakter, punya knowledge, tapi skill nggak ada, ya kita pasti kalah dong gitu sama orang-orang yang di luar sana. Dan ternyata di pengkhotbah Salomo itu ternyata bahas tentang ini. Ternyata ini dari zaman dulu tuh udah dibahas. Salomo tuh jadi menurut aku nih ya, kayaknya triangle success ini ikut di pengkhotbah ini deh. Karena itu definisinya pas banget, skill, knowledge, sama karakter. Kita baca sama-sama ya. Oke. Kita baca sama-sama di pengkhotbah. Pasal 9 ayat 10 dan 11. Pasal 9 ayat 10 dan 11 sampai 11. Nah, ayat 9 ayat 10 nih, ayat 10. Enggak, pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9. Nah, Aduh, di situ tuh dibahas tentang betapa pentingnya kita punya ketekunan gitu. Aku bacain ya buat kalian. Pengkhotbah 9 ayat 10 sampai 11. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Wow, di situ aja sudah ditulis. Berarti segala sesuatu yang ada di tangan kita untuk dikerjakan, harus dikerjakan dengan sama-sama sekuat tenaga. Berarti kalau sekuat tenaga itu bukan 3/4 tenaga, bukan setengah tenaga, dan itu harus daily dilakukan. Lagi sama tiduran. Iya, nggak bisa. Itu harus dikerjakan secara terus-menerus. Apa yang dikerjakan? Ya, segala sesuatu untuk mencapai mimpi-mimpi kita, keinginan kita. Misal ya, aku bayangin, misalnya kamu punya keinginan untuk kamu nanti harus diterima UMPTN misalnya. Dapat hasil yang terbaik supaya kamu bisa keterima di universitas yang kamu mau, atau mungkin mau sekolah di universitas di luar negeri contohnya, atau kamu punya mimpi sebelum umur 25 kamu harus bisa punya mobil dan menyicil rumah. Wah, itu jangan dipikir nggak mungkin, itu mungkin. Dan sekarang banyak sekali anak-anak yang berprestasi di umur-umur muda gitu. Atau kamu nggak jauh-jauh lah, kamu kepingin membahagiakan orang tua lewat kamu bisa bekerja sambil studi, jadi kamu bisa membiayai pendidikan mu sendiri. Atau ada yang mungkin mau jadi YouTuber, jadi influencer, atau jadi selebgram. Ya itu, kita bisa loh gitu. Dan Salomo bilang semua itu ada di tangan kita. Everyone has a dream. Everyone juga pasti punya goals dalam hidupnya. Dan aku sih percaya, sebelum aku lanjutkan ke ayat yang ke-11 ya, aku juga percaya kalau misalnya Tuhan itu pakai mimpi yang ada di pikiran kita, karena setiap orang tuh punya mimpi. Ada quote ngomong kayak gini, your dreams are the core essence of your life. Kita tuh hidup tuh memang untuk mencapai mimpi, mencapai apa yang kita mau. Contoh, saya dulu ya, nggak usah jauh-jauh, saya itu pokoknya kepingin, impian terbesar saya waktu itu adalah lulus tepat waktu.
Dan menikah. Dan menikah. Udah, betul sekali. Betul, kan? Dan dua-duanya, puji Tuhan, dikabulkan. Dikabulkan itu bukan jalan sendiri, tapi saya berjuang untuk studi yang terbaik, sekolah yang terbaik gitu. IPK-nya bagus, lulusnya tepat waktu. Sembari itu juga bisa menyelam sambil minum air dengan mencari pria-pria yang sekiranya cocok jadi pasangan hidup saya. Untuk ketemu aku ya. Iya, bener. Okay. Jadi saya milih gitu yang baik, jangan sampai ketemu yang kurang baik kayak gitu. Itu salah satu langkah untuk saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Karena dream itu the core of your life. Dan apa yang kita impikan dalam hidup kita itu adalah sebenarnya cara Tuhan melibatkan kita dalam rencananya yang besar. Iya dong. Tuhan pasti nggak karena kita semua punya Roh Kudus. Jadi kita pasti diberitahu sama Tuhan apa sih purpose hidup kamu. Nah, Tuhan barengin kita, Tuhan bimbing kita. Tapi bagian kita adalah kita melakukan dengan sekuat tenaga. Makanya banyak quote kamu, do the best, let God do the rest-nya. Itu artinya kita harus memberikan yang paling terbaik dari apa yang kita bisa. Gitu. Aku lanjutin di ayat yang ke-11. Okay. Jadi yang pertama kita butuh banget namanya ketekunan. Oke? Di ayat 11 dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sebenarnya ada yang keren dari pengkhotbah 9 ini. Kalau kalian baca itu di Alkitab atau di gadget kalian, itu perikop pengkhotbah ayat 9, pasal 9, itu perikopnya adalah nasib semua orang sama. Bentar ya. Nasib semua orang itu sama gitu. Jadi sebenarnya di ayat 11 ini yang bikin lebih keren itu coba kalian buka pengkhotbah 9 ayat 11 tapi yang terjemahan NLT. New Living Translation. Saya bacakan buat kalian. Ini lebih mudah dimengerti lah yang ayat 11 ini di terjemahan NLT dibanding yang tadi. Saya bacain buat kalian. I have observed something else under the sun. Jadi waktu itu Salomo tuh sudah mengobserve gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, ini the fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. Terus, the wise sometimes go hungry. And the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Wow, keren nggak? Keren. Keren ya. Jadi di sini itu dibahas ternyata ya. Dalam perlombaan lari yang menang itu nggak selalu pelari yang paling cepat. Betul. Berarti ada yang larinya biasa. Asal dia tekun dia bisa menang. Sama, the strongest warrior doesn't always win the battle. Pertempuran juga kayak gitu, nggak harus yang the strongest. Kalau misalnya aku kan suka boxing kan. Kalau misalnya di dunia boxing itu kayak perlombaan boxing gitu. Itu kalau draw, maksudnya nggak ada yang jatuh. Pemenangnya itu bukan yang selalu yang jatuh, tapi pemenang kalau misalnya seri draw itu jurinya menentukan yang menang itu siapa yang paling banyak attack. Siapa yang jabs-nya paling banyak, undercut, uppercut kayak gininya tuh banyak, itu dia pemenang. Itu kalau draw. Jadi emang betul kalimat ini. Ternyata bukan orang yang terkuat yang menang pertempuran, gitu. Terus the wise sometimes go hungry. Orang bijaksana nggak juga lapar, bisa cari tahu apalagi. Nah, the wise ini kalau yang tadi di Triangle of Success itu masuk di knowledge,
gitu loh. Orang tuh nggak bisa berhenti cari pengetahuan memang. Semua orang akan terus kepingin Ada tahu lapar terus, kepingin tahu, pengen tahu betul, terus. pengen tahu terus apa hal yang baru. Lalu the skillful are not necessarily wealthy. Wow, ini keren loh. Saya pikir kalau kita kuliah atau kita sekolah terbaik Jadi kita bisa pinter, jadi orang orang kaya. kaya. Ternyata nggak juga gitu. Betul. Dulu kan ada pepatah kalau rajin belajar kamu bisa jadi kaya gitu kan katanya. Nah, ternyata enggak. Dan Salomo di Alkitab yang mengatakan ini. Nah, yang terakhir, and those who are educated don't always lead successful lives. Ini sama sih yang main tadi, gitu. Jadi nggak selalu sukses. Nah, ternyata it is all decided by chance. It is all decided by chance, teman-teman. Kesempatan, by being in the right place at the right time, and maybe at the right person, seperti kita gitu. Jadi semua itu ditentukan oleh chance. Makanya di Pengkhotbah 9 ini ditulis nasib semua orang sama. Jadi memang siapa yang menang, siapa yang berhasil, pasti dia itu orang yang tekun melakukan itu. Betul. Bukan yang terpintar atau yang terkaya atau enggak gitu. Karena di ayat 10 itu kan dibilang bahwa kalau orang yang misalkan misalkan orang yang menang lomba lari itu belum tentu yang paling cepat, ya kan? Berarti itu harusnya kita itu siapapun kita, apapun keadaan kita, kita tuh harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Betul, kita punya kesempatan yang Betul, sama. karena kesempatannya sama. Mungkin kita berpikir, mana bisa aku nih sukses, mau jadi pengusaha besar. Papa mamaku aja bukan orang kaya, gitu kan. Jadi, kadang kita mikirnya, aduh, percuma kita mau belajar. Temanku tuh udah kaya, pasti dia kaya terus lah, jadi pengusaha besar. Pasti lebih gitu kaya kan. lah. Kaya, gitu kan. Padahal enggak, makanya terus harus melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian sudah tanggung jawabnya belajar, lakukan dengan Sebaik sungguh-sungguh. mungkin. Jangan sampai corona ini membuat kita jadi patah semangat. Betul. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. At the right time, Kita tuh nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Karena Tuhan itu akan kasih kesempatan itu di saat-saat kita betul-betul siap. Dan Tuhan akan kasih kesempatan yang akan membuat kita sukses mencapai mimpi kita. Betul. Betul Tuhan ya? tuh melihat kita setia apa enggak di perkara yang kecil. Pasti dikasih perkara yang besar. Dan pada waktu itu kita happy karena kita bisa mencapai mimpi yang kita mau. Betul. Gitu. Oke, jadi gimana Nggak boleh, Jadi nggak boleh. patah semangat. Nggak boleh ya. Nggak boleh males-malesan nih. Jadi siapa yang saat ini nonton sambil tiduran, nah, stop di sini, pause, ulang lagi, jangan sambil tiduran dengernya, oke, sambil duduk dong. Iyalah, Sambil biasakan yang kita sopan, ibadah gitu yang kan. posisinya dan keadaannya itu harus menghormati Tuhan. Oke, yuk kita doa ya. Kita tutup dalam Kita doa doa ya. dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat sharing firman Tuhan yang singkat ini, tapi kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau kami belajar hari ini bahwa kesempatan yang telah Engkau berikan buat kami semua itu sama Tuhan. Apapun keadaan kami, baik kaya, miskin, mungkin kami lagi sakit atau kami lagi sehat, apapun yang mungkin kami ada cacat dalam hidup kami, ada dalam diri kami, tapi kami percaya semuanya punya kesempatan yang sama Tuhan. Saat Tuhan sudah membuat kami, Tuhan melihat kami siap, maka Tuhan akan memberikan kami berkat yang tidak pernah kami duga-duga. Kami akan mencapai mimpi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman yang ada di rumah, ada dimanapun mereka berada, yang sedang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, kami berdoa, mengalami kesusahan, kami berdoa, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan solusi buat masalah mereka, buat mereka ataupun buat keluarga mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Yang percaya katakan amin. Thank you. Bye-bye. Halo semuanya, bagaimana firman Tuhan hari ini? Siap untuk praktekkan dalam hidupmu? Nah, kita harus setia dalam mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita, oke? Jangan lupa juga buat kalian nanti scan QR code-nya untuk isi kuisnya. Ada hadiah 50.000 OVO point untuk kalian gunakan. Untuk 5 orang pemenang, maksudku 50.000 untuk 5 orang pemenang. Diisi ya, jangan lupa. Saat ini ayo kita doa berkat untuk menutup ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik buat kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami Tuhan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau sudah hadir di tempat kami. Tuhan, ibadah ini akan memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ada berkat Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan kami apapun yang kami lakukan Tuhan membuatnya berhasil Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari kita sepakat berdoa. Tuhan kami memberkati negara kami Indonesia dari segala bencana, sakit penyakit, krisis ekonomi Tuhan yang melindungi Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan, perlindungan Tuhan ada buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat yang daripada Allah Maha Tinggi turun ke atas kami semua. Berikan kami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. See you next week. God bless you.